Untuk soal nomor 63, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, sebelum untuk kita menentukan daerah yang diarsir itu adalah himpunan apa sih? Oke, di sini Mbak ingatkan kembali untuk operasi himpunan di situ yang biasa paling sering kita jumpai adalah tentang irisan, gabungan, selisih atau jumlah. Oke, di sini Mbak ingatkan kembali. Jadi Mbak gambarkan, misalkan di sini ada ya, untuk Mbak gambarkan diagram Venn deh, biar lebih mudah memahami atau menjawab soal nanti. Oke, misalkan nanti Mbak buatkan dulu. Oke, misalkan di sini ya ada 2 buah diagram Venn. Jadi nanti kalau misalkan A iris B nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, Mbak bawa ke sini dulu deh biar ini bagus bentuknya. Oke, misalkan di sini untuk ini Mbak anggap sebagai diagram yang A, ini yang B. Oke, dikatakan bahwa A gabung B. Oke, A gabung B berarti artinya apa? Oke, A gabung B itu sama dengan nilai X-nya ada di A dan nilai X-nya juga atau namanya gabung berarti atau A-nya ada di nilai X-nya itu ada di A atau nilai X-nya ada di B. X itu merupakan anggota. Maka daerah yang diarsir apa? Ya daerahnya semuanya ini. Nah, A gabung B, maka daerah yang kena arsiran adalah daerah yang mengenai A atau B. Oke. Bagaimana untuk misalkan selain gabungan juga ada irisan. Oke, ada juga yang irisan. Katakanlah di sini ya. Ini Mbak tuliskan ini diagram A, ini diagram B. Maka untuk ini Mbak kasih gini ya. Oke, berarti untuk A iris B. Oke. A iris B bagaimana? A diiriskan dengan B. Berarti nilai anggotanya itu ada di A dan nilai anggotanya itu ada di B. Jadi ada di kedua-duanya. Diiriskan. Oke, berarti daerahnya yang di tengah sini ya. Oke, ada di A dan mengenai di B. Kemudian selain itu ada juga yang paling sering itu adalah Mbak taruh di sini aja deh ya. Oke, nah jadi misalkan ini A, kemudian ini diagram B. Oke, untuk yang operasi penjumlahan deh. Oke, untuk A plus B. A plus B ini artinya apa? Nilai anggotanya itu ada di A dan ada di B namun tidak di kedua-duanya. Berarti artinya apa? Daerah yang diarsir adalah daerah yang mengenai daerah A dan daerah yang mengenai di B namun tidak mengenai di kedua-duanya atau di irisannya. Oke, itu untuk yang penjumlahan. Bagaimana dengan yang selisih? Oke, Mbak coba di sini ya. Oke, untuk yang selisih berarti misalkan ini A kemudian ini B. Oke, kalau selisih berarti yang paling sering kita lihatnya A dikurang B ya. Jadi ini selisih A dengan B. Berarti kalau A kurang B artinya apa? Nilai anggotanya itu hanya ada di A saja, tidak ada di B. Berarti daerahnya adalah daerah yang ada di A, tidak mengenai yang B. Oke, kenapa di tengah sini nggak Mbak kasih arsir? Karena itu adalah daerah si B juga. Oke, berarti kalau misalkan soal nomor 63. Oke, kita lihat daerah yang diarsir itu adalah daerah yang mengenai antara A dengan C. Nah, itu berarti apa? Artinya adalah A iris C. Oke, sebenarnya kita lihat bahwa A iris C itu udah ada di jawaban yang di D. Oke, kemudian kita cek lagi ya. Sebenarnya yang kena cuma yang di sini, tapi yang di sininya nggak kena. Nah, daerah yang Mbak centang itu apa? Itu adalah A iris B iris C. Berarti nilai anggotanya itu ada di irisan A di C namun tidak ada di A iris B iris C. Oke, berarti yang tepat apa? Kita pakai menggunakan konsep irisan dan selisih ya kan, seperti ini A selisih B berarti nilai anggotanya ada di A aja. Berarti kalau untuk A iris C selisih A iris B iris C artinya apa? Anggotanya atau daerah arsirannya mengenai A iris C tapi tidak mengenai A iris B iris C. Atau dengan kata lain jawabannya berarti adalah yang D untuk soal nomor 63.